Kami bersama guru-guru sejarah hebat dari seluruh Indonesia. Saat ini kami di depan Gua Leang-Leang di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini merupakan peninggalan pada masa Mesolitikum, di mana ada Abis Ros-Ros sebagai tempat tinggal manusia purba pada masa itu di gua-gua yang ditempati untuk menghindari dari cuaca yang tidak stabil. Ya, alhamdulillah dengan adanya batu-batu yang berserakan di sini adalah merupakan bukti nyata peninggalan manusia praaksara yang ada di Maros. Ini sungguh sangat menakjubkan. Ya, sebagai guru sejarah saya bangga dan senang bersama Aksi saya bisa melihat langsung Gua Leang-Leang ini yang selama ini hanya kita bisa lihat dan pelajari dari buku-buku cetak. Sukses selalu untuk Aksi. Oke. Di sini juga salah satu kompleks Mojon Koordingar gitu ya. Dan salah satu bukti nyata ternyata di salah satu pulau di Nusantara, lebih tepatnya di Makassar, itu memiliki sejarah yang begitu besar dalam perspektif sejarahnya. Mantap. Mantap untuk Maros untuk dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata sejarah. Mantap. Taman wisata Gua Leang-Leang, mantap. Sekarang kita berada di kawasan purba di Maros, berada di Gua Leang-Leang. Gua Leang-Leang, tepatnya di Petai ya. Taman Prasejarah Leang-Leang. Leang Sayang Patakere. Ya. Kita mau ke gua situs, gua Petai dan gua Petakere. Ya. Oke. Tempatnya luar biasa dan Semuanya dari Kaltim. merupakan salah satu nenek moyang kita yang sangat luar biasa. Dulu merupakan kawasan menjadi tempat tinggal daripada nenek moyang bangsa Indonesia. Ada kami dari Parkapina. Halo. Ini daratan naik karena adanya trust sehingga muncullah lipatan dan patahan. Nah, inilah yang berbentuk lipatan. Jadi banyak sekali seperti gunung-gunung atau bukit barisan. Terima kasih. Itu karang-karang itu ya. Taman yang di depan ini adalah taman asli yang memang merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk masyarakat Sulawesi Selatan, di mana mereka sudah diberikan alam semacam ini bukan batu buatan, tetapi memang asli dari alam dan merupakan warisan dunia yang sangat luar biasa. Semangat Pak. Disinilah bukti sejarah Gua Leang-Leang. Kita bisa melihat zaman prasejarah. Buktinya ada di Sulawesi Selatan. Keren Pak, keren. Untuk pembelajaran kita kepada siswa. Kira di foto video. Sini banyak orang yang Nanti fotonya setelah ini. banyak. Nanti habis. Hai. Dulu baru jalan. Indonesia hebat. Guru sejarah juga luar biasa. Rombongan dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia sedang berada di situs Leang Petai di daerah Kabupaten Maros, sebuah situs purbakala yang menjadi aset besar warga Sulawesi Selatan dan Indonesia secara. Selamat menikmati. Hati-hati Pak. Masih netes-netes. Ya ini kan Pak. Wah, pakai Pak, awas Pak. Bergerak dia. Wow, pokoknya Pak Jimmy. Oke, 1, 2. Ini kenapa fotonya deket banget ini? 1, 2, 3. Ulang. Kita sekarang berada di Gua Leang Petai di Maros, Sulawesi Selatan. Mantap. Yeay. Hidup sejarah. Yeay. Aksi Ewako. Kami berada di depan Gua Leang Petai di Maros, Sulawesi Selatan.
Kami berada di Gua Leang Petae. Susah nih ngomongnya. Nah, di mana ini Pak? Ini di Maros ya, di Maros, Sulawesi Selatan. Ya, bersama Bang Arjuni. Bang Jun Papua. Oke, jadi masih ada satu leang lagi, satu gua lagi yang akan kami kunjungi. Ini leang yang pertama, gua yang pertama, atau biasa ya kita kenal dengan leang Petae. Nanti setelah dari sini kami akan menuju ke leang Petakere. Oke. Jas merah kanan. Kalau sana malah naik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Taman Arkeologi Leang-Leang, tepatnya di Leang Petakere. Leang, minta maaf, Leang Petae. Kalau leang itu adalah bahasa Bugis, artinya gua. Kalau peta itu gelar bangsawan untuk orang Bugis. Jadi di Leang Peta ini terdapat tinggalan prasejarah berupa lukisan dinding gua, yaitu cap telapak tangan dan gambaran binatang yang diduga babi rusa. Yang mana lukisan dinding gua tersebut itu ditemukan oleh arkeolog dari Belanda pada tahun 1950. Adapun makna dari lukisan dinding gua tersebut, kalau cap telapak tangan itu sebagai simbol untuk mengusir roh jahat pada masa itu, atau sebagai tameng lah, dia mempercayai sebagai pelindung supaya dia terhindar dari malapetaka dan roh jahat yang bisa mengganggu pada masa itu. Sedangkan gambaran babi rusa yang diduga babi rusa itu sebagai simbol perburuan pada masa itu. Karena pada masa itu dia hidupnya di hutan dan untuk bertahan hidup dia melakukan perburuan. Selain itu di sini juga terdapat sisa-sisa sampah dapur atau jogger modinger. Iya, ada di sini, ada yang berserakan di halaman gua. Ada yang sudah menjadi fosil yang menempel pada dinding gua bagian luar, yang menandakan bahwa dulu di sini pernah tergenangi oleh air. Jadi kehidupan pada masa itu yaitu nomaden atau berpindah-pindah dari gua satu ke gua yang lain, karena di kawasan Maros dan dia mau masuk rumah, maka dia membuat telapak tangan juga Di dinding rumah dia. Ya, di dinding rumah paling depan. Dengan cara itu. Iya, dia sembur. Untuk melestarikan budaya itu. Sedangkan gambaran binatang itu dia langsung gambar tanpa disembur. Pakai okra itu tadi. Pakai oker itu. Dia langsung gambar karena dia melihat hasil buruan dan dia menggambarnya. Mungkin itu yang saya Tanya bisa. Pak, Ya. kan udah ada jejak-jejak dia itu. Ya, betul. Apa ndak ada ingin berarti fosil ada di sekitar sini nih? Apa ndak ada ditemukan sampai Ada hari Bu, selain lukisan dinding gua, kita juga temukan artefak semacam alat serpi yang dipakai berburu untuk menyerut. Ditemukan juga artefak yang namanya Maros Point yang pertama kali ditemukan oleh arkeolog dari Belanda. Mata panah, anak mata panah yang bergerigi yang pertama kali ditemukan di Maros. Berarti masih penemu Belanda ya? Ya, masih penemu. Yang terbaru lagi? Yang terbaru itu kita kerjasama dengan Universitas Universitas Griffith Australia. Kita temukan itu lukisan dinding gua tertua lagi di Leang Bulu Sipong 4 di Kabupaten Pangkep. Dan ya karena kita kan satu maksudnya Kars Maros Pangkep, dan dibawa ke Mendikbud juga BPCB Sulawesi Selatan. Dan umurnya itu 43.000 tahun Bu. Lebih tua ya? Lebih tua. Itu sangat detail karena uji laboratoriumnya di Denmark sama Cina kemarin. Valid ya? Ya. Adapun juga
fosil, bone atau tulang kita temukan tapi belum bisa diekspos karena itu kan kewenangan dari kontrak dari penelitian kami, karena istilahnya itu kalau media lokal yang duluan ekspos maka di jurnal internasional tidak mau lagi terima, Bu. Makanya ya, jadi kemarin itu kita datangkan ada dari ahli tulang yang 10 terbaik itu, Bu. Dari Jepang itu namanya Pak Kipu, dia juga yang berhasil meneliti tulang yang ada di Flores kemarin, yang manusia hobbit itu, yang diduga kan, yang penelitiannya itu 15 tahun itu, Bu, yang ditemukan juga gading mamut itu di situ, itu yang temukan Pak Kipu. Makanya kita undang kemarin ke sini juga 2019 arkeologi liang-liang, dan dibukanya itu pada tahun 1980 oleh Kemendikbud. Adapun umurnya, Bu, yaitu 40.000 tahun sebelum Masehi, melalui uji karbon 14. Jadi pewarna yang digunakan itu berasal dari mineral tanah namanya oker. Jadi ada dua proses pembuatan lukisan dinding gua. Yang pertama pembuatan cap telapak tangan itu. Jadi setelah okernya itu sudah dicairkan dan siap digunakan, maka dia memasukkan pewarna ke mulutnya. Baru dia tempelkan tangannya ke dinding gua, baru dia sembur. Bukan. Berarti teman-teman. Jadi proses pembuatan cap telapak tangan itu dia masukkan pewarna, pewarnanya ke mulut, baru dia tempelkan tangannya, baru dia sembur. Pewarnanya dari Oker itu berasal dari mineral tanah yang sudah menjadi fosil. Contohnya sekarang itu kayak batu merah, tapi itu kan tidak natural kan. Jadi iya betul, dia sembur. Tapi anggapan teman, dibasahkan baru begini kan bukan ya? Anggapan teman-teman ini mungkin cap telapak tangan yang berbekas di dinding itu. Selama ini begitu pikirannya. Jadi kita disembunyinya tangan kita. Tidak, Bu, dia tempel dulu begini, baru semprot. Enggak, pikiran kita selama ini. Yang saya jelaskan tadi, ada yang agak kecil, ada yang besar juga. Di sini ada, kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4. Sudah ya, dan sebagainya itu sudah terjadi oksidasi karena faktor kelembapan juga dan faktor manusianya juga. Yang babi rusanya? Yang babi rusanya di sini ada di sini di dalam. Di dalam udah mengukir ya. Yang ini tapi agak kecil. Sebentar kan kita ke Lempetakere. Di situ cukup jelas cap telapak tangan dan gambaran babi rusanya. Ini Sahabat Bang Jun, sahabat aksi, kami berada di dalam gua atau Leang Petae di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Merupakan salah satu gua prasejarah yang ada di Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini kami berada di dalam. Ya. Kami berada di Gua Leang Petaquere di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Di belakang kami ini adalah gambar atau posisi stalaktit di Gua Leang Petaquere di Maros, Sulawesi Selatan. Sungguh sangat luar biasa, sangat mengagumkan. Ya, saya mengajak kepada teman-teman guru-guru sejarah atau siapapun untuk datang di Maros, dan jangan lupa untuk datang di Goa Leang-Leang Maros. Ya, di sini ada dua tempat yang bisa kita kunjungi. Pertama di
Gua atau Liang Petae, dan yang kedua adalah Gua Liang Petakere. Salah satu bukti peninggalan Semang Prasara berupa gambar, yakni gambar babi rusa ya, babi rusa ini merah, ya, ini sungguh sangat luar biasa. Ini ada cap tangan di atas juga ini sebagai tanda bahwa di masa itu manusia Prasara itu sudah meninggalkan jejak-jejaknya berupa lukisan. Gini ya, gini semuanya gini.